Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Hari ini gue akan ngomongin sebuah parfum dari Uni Emirat Arab lagi, yaitu Armaf Club de Nuit, yang katanya ini adalah dupe dari Chanel Coco Mademoiselle. Jadi kalau misalnya kamu penasaran dengan pendapatku mengenai sebuah parfum ini, please nonton videonya sampai habis ya. Oke, buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas tentang wewangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi Armaf itu adalah salah satu merek atau brand parfum dari Uni Emirat Arab, seperti yang tadi aku udah bilang, yang terkenal suka ngedup wangi-wangi parfum designer ataupun niche gitu ya, dengan kualitas yang lumayan oke, dan harganya juga sebenarnya kalau dibilang murah juga nggak murah-murah banget, masih di atas 300.000, 400.000, 500.000-an kurang lebih harganya. Jadi kalau menurut catatannya Fragrantica, Armaf itu tuh udah ada sejak 2015 dan dia udah ngeluarin sampai sekarang itu sekitar 130 parfum. Dan salah satu koleksinya yang terkenal atau banyak diperbincangkan di 2020 tahun lalu itu adalah koleksinya yang Club de Nuit Collection, dimana di situ tuh ada 7 parfum yang ada yang diperuntukkan untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Salah satu yang bener-bener sering diomongin banget itu kan yang Club de Nuit Intense Man gitu ya, yang mana tuh katanya ya adalah dupe dari salah satu niche brand yang lumayan mahal gitu dan lumayan terkenal dan banyak peminatnya. Ya sebenarnya bukan Club de Nuit Intense Man aja, jadi Club de Nuit Milestone, terus ada yang beberapa, kalau yang baru-baru ini tuh sering diomongin banget yang Club de Nuit Siach gitu, yang katanya tuh emang monster banget performanya. Nah, tahun lalu juga aku tuh menjadi penasaran dengan gimana sih wanginya Club de Nuit yang untuk woman yang di Indonesia sendiri tuh nggak terlalu banyak yang ngomongin gitu. Akhirnya aku browsing-browsing, ternyata ini adalah dupe dari Chanel Coco Mademoiselle. Dan Chanel Coco Mademoiselle itu kan terkenal banget gitu dan banyak banget yang suka. Dan setelah aku baca review-reviewnya, ternyata banyak banget yang bilang bahwa dia ini performanya itu juga nggak kalah dari Chanel Coco Mademoiselle. Walaupun aku sendiri belum pernah mencium secara langsung Chanel Coco Mademoiselle tuh kayak gimana wanginya. Akhirnya aku putuskan untuk membeli ini gitu. Untuk botolnya sendiri, ini adalah botol yang super duper berat sekali gitu ya menurutku. Ini terbuat dari kaca yang tebel banget. Di depannya ini ada seperti bandulnya, ada tulisan Armaf. Ini bandulnya bisa dicopot, tapi di dalamnya tuh dikasih kayak double tip gitu supaya nggak goyang-goyang, tapi ini sebenarnya bisa goyang-goyang. Terus di sisinya ada tulisan Club de Nuit yang terbuat yang dari kaca gitu. Terus di bawahnya juga ada tulisan batch numbernya dan sebagainya. Tutupnya ini tuh bener-bener nggak ecek-ecek sama sekali. Ini itu adalah magnetik gitu ya, magnetik dengan tutup yang seperti ini. Atasnya tuh ada kayak ya sejenis kayak diamond, tapi bukan diamond asli sih kayaknya. Ini juga kayak dari plat sih, keras gitu ya. Atasnya ada tulisan, tutup botolnya ada tulisan Armaf. Terus ini juga warnanya gold, dan ini bukan plastik, ini logam. Ya pokoknya intinya ini kemasannya ekstra. Jadi maksudnya botolnya ini ekstra banget gitu, dan nggak kelihatan kayak murah sama sekali. Ini bener-bener kayak yang mahal punya gitu ya tuh. Dan dia bisa dipegang banget karena ini magnetik yang kuat banget gitu. Oke, sekarang kita masuk ke wanginya. Ini wanginya tuh sebenarnya cukup strong menurutku. Jadi ini aja kita kayak gini aja udah langsung kecium wanginya keluar. Dan semprotannya atau sprayernya itu kurang lebih seperti ini. Ya, dimulai dengan wangi citrus yang sangat kenceng. Terus nanti di middle notesnya itu dia mulai keluar wangi bebungaan gitu. Dan juga diakhiri dengan wangi yang lebih ke arah powdery. Sekalipun dia wanginya tuh di top notes itu dibuka dengan wangi citrus yang manis dan seger dan asem, tapi dia bukan tipikal wangi yang fresh banget menurutku. Jadi dia itu tipikal yang tetap bisa terbilang wangi yang cukup berat. Jadi bukan wangi yang ringan,
Ya, wangi yang bener-bener menggambarkan atau cocok dipakai untuk wanita yang memang sudah cukup dewasa. Kesan atau unsur mewahnya itu dapat banget di sini. Karena dia ada perpaduan juga dengan woody, ada perpaduan juga dengan wangi patchouli, wangi-wangi wanita dewasa gitu. Jadi aku langsung sebutin aja apa sih notesnya. Kalau menurut Fragrantica di top notes dia ada orange, grapefruit, bergamot, dan peach gitu. Di middle notesnya dia ada rose, geranium, jasmine, dan juga lychee. Di base note-nya dia ada patchouli, vanilla, musk, dan vetiver. Jadi wangi woody-nya itu aku rasa sih dapetnya dari vetiver walaupun dia nggak ada woody notes. Terus ya wangi citrus yang berasa banget di awal itu dia dapat dari orange, grapefruit, bergamot, dan juga ada perpaduan dengan sedikit wangi peach. Yang mana kalau orange-nya itu atau ini lebih cenderung ke arah orange yang manis menurutku, bukan orange yang asem banget gitu. Aku sendiri secara pribadi sangat suka dengan wangi top notes-nya yang menurutku tuh kayak boom, yang bikin kayak langsung wow gitu wanginya tuh. Pertama kali aku sniff tuh langsung wah gila, ini wangi yang enak banget, yang membangkitkan mood banget. Walaupun ini wangi yang nggak bisa dibilang wangi yang ringan gitu ya, tapi waktu dia masuk ke middle notes, aku nggak tahu kenapa di kulitku wanginya tuh ada sedikit sesuatu yang mengganggu banget di hidungku. Jadi nah ini udah mulai masuk ke middle notes. Ini wanginya udah mulai ada sedikit wangi yang kalau aku sniff itu wanginya tuh mengganggu. Karena apa ya? Karena mengingatkanku pada wangi karet atau wangi latex gitu. Yang ya itu memang itu sebenarnya tuh wanginya nggak sekencang itu sih, tapi tetap aja buat aku mengganggu gitu. Nah, aku nggak tahu itu dapat dari mana ya. Apakah perpaduan antara rose, geranium, jasmine, lychee-nya itu ada sesuatu yang bercampur dengan body chemistry-ku yang menghasilkan wangi yang mengingatkanku pada wangi-wangi karet gitu tadi, yang sama sekali mengganggu sih menurut aku. Makanya aku sendiri tuh walaupun kayaknya aku di koleksiku udah ada hampir setahun ini, tapi aku jarang pakai gitu ya, masih dalam keadaan penuh. Walaupun keseluruhan performa dari botolnya, packagingnya, dan terutama di top notes-nya tuh aku sangat suka banget sama parfum ini. Tapi entah kenapa pas masuk ke middle notes, kalau dipakai di kulit itu benar-benar mengganggu gitu. Aku pernah coba dia, aku spray pada blotting paper, dan wanginya tuh nggak kayak gini. Jadi wanginya tuh justru malah mengingatkanku pada sebuah minuman zaman dulu. Jadi dulu aku itu kan kecilnya itu tinggalnya di Kota Padang gitu, dan di Kota Padang itu ada sebuah minuman yang namanya tuh kita sebutnya air daun kacang, yang kayak sebenarnya itu menurutku itu adalah cincau hijau yang dia campur dengan wangi jeruk nipis. Nah, wanginya itu kalau di blotting paper tuh mirip banget sama wangi daun atau wangi cincau hijau yang bercampur dengan air jeruk nipis itu bener-bener wanginya tuh mirip itu, dan itu enak banget. Wanginya tuh sangat apa ya, jatuhnya tuh jadi kayak ya mengingatkanku pada itu. Walaupun aku sendiri lupa-lupa ingat apakah wanginya persis sama atau enggak, karena aku udah bertahun-tahun tidak di Padang dan tidak meminum lagi minuman itu. Tapi itu bener-bener bring back memori aku kepada zaman-zaman aku kecil, yang mana aku sering banget nyium wangi minuman itu gitu. Mungkin kalau misalnya ada gambarnya aku akan taruh di sini nih, wangi minuman air daun kacang itu ya. Tapi kalau di kulitku wanginya tuh di middle notes-nya begitu. Walaupun nanti ketika di base note aku udah mulai bisa suka lagi sih sama wanginya, karena wanginya tuh lebih ke arah soft powdery, mungkin karena musknya keluar, terus ada vetivernya juga dipadu-padankan dengan wangi-wangi yang ke arah woody gitu. Jadi wanginya tuh bener-bener jadi makin mewah, makin enak, dan lebih soft gitu pada saat di dry down. Tapi dari top notes menuju ke fase base note-nya itu tentu saja harus melewati fase middle note, yang mana fase middle note-nya itu aku benar-benar merasa terganggu sama wanginya. Jadi itu dia kenapa aku biasanya kalaupun mau pakai, aku biasanya semprot di baju, bukan di kulitku, karena kalau di baju hasilnya jadi berbeda gitu. Tapi balik lagi itu mungkin pengalaman personalku, dan belum tentu sama ya hasilnya di kulit setiap orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, aku sarankan sih memang coba dulu di can-nya, jangan langsung beli botolnya kayak aku, karena dulu juga aku blind buy ini. Ya, ini sekarang nih masih berasa nih wangi-wangi kayak yang aku bilang kayak latex atau karetnya itu. Bener aku nggak bisa enjoy sama wangi itu. Oke, sekarang kita ngomongin performanya, yang katanya ini performanya lumayan
oke banget. Jadi aku pernah pakai ini di malam hari. Jadi untuk memang untuk projectionnya dia tuh di awal tuh benar-benar lumayan kenceng projectionnya, bisa 1 sampai 2 meter di sekitar kita tuh bisa nyium, dan itu bertahan kayak ya 2 jaman kurang lebih yang bener-bener boomnya itu. Tapi setelah itu, setelah di fase dry down itu dia sebenarnya close to the skin aja gitu, maksudnya nggak terlalu yang besar banget, nggak terlalu yang lebar banget radius daya pancar dari wanginya. Tapi bertahan di kulit itu bisa 8 sampai 9 jam, karena terutama kalau aku pakai di malam hari dimana aku nggak keringetan dan nggak terlalu banyak aktivitas yang outdoor gitu. Jadi menurutku lumayan oke untuk performanya di kulit gitu ya. Apalagi kalau di baju tuh bisa kayak sehari 2 hari tuh kalau itu baju nggak dicuci, digantung gitu aja, itu wanginya masih tetap ada. Ya walaupun yang tertinggal tentu saja wangi yang di base note-nya, dimana wangi-wangi sesitrusan yang awalnya kenceng dan sangat yummy, fresh, segernya dapet itu udah hilang entah kemana. Itu bertahannya kayak cuman sekitar 2 jaman di awal aja yang strongnya. Setelah itu mereka udah bener-bener masuk ke fase dry down aja gitu. Jadi kalau dibilang oke sih oke banget menurutku, dan ini tipikal yang menurutku juga bisa dijadikan signature scent karena dia di siang hari masuk, karena dia ada unsur freshnya, walaupun dia bukan fresh yang untuk remaja gitu ya, bukan untuk yang anak 20 tahun ke bawah, tapi lebih ke yang fresh untuk mereka yang 20 tahun ke atas, yang daily activity-nya tuh mungkin lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang indoor kayak di kantor, di kampus. Dan ini tipikal yang menurutku untuk dipakai ke daily activity yang formal oke, dipakai untuk acara-acara yang lebih resmi pun masuk gitu. Jadi versatile, tapi kalau untuk anak muda ini wanginya terlalu ketuaan atau terlalu dewasa gitu. Terus untuk waktu pemakaiannya itu siang ataupun malam, menurutku ini nggak ada masalah dipakai, karena ya kalau siang freshnya dapat, asalkan tidak dipakai di tempat yang panas-panasan banget ya, karena ini wanginya agak sedikit berat sebenarnya. Jadi kalau misalnya siang hari pun, walaupun dia ada unsur freshnya, kalau bisa diisi di tempat yang masih terbilang suhunya rendah gitu. Terus untuk malam hari oke banget, dan performanya juga makin oke di malam hari menurutku. Sayang banget, padahal aku suka banget top notes-nya di sini dan juga dry down-nya aku suka. Sayang banget di middle notes-nya itu benar-benar ada wangi yang mengganggu ketika dia bersentuhan dengan kulitku gitu. Buat kamu yang udah pernah nyobain juga parfum ini, please komen di bawah dan sharing ke aku. Apakah kamu punya pengalaman yang sama juga seperti aku di kulit kamu setelah memakai ini? Terus kalau misalnya kamu punya pengalaman yang berbeda juga boleh sharing di bawah, oke? Itu aja yang mau aku sampaikan mengenai parfumnya Armaf ini. Aku juga pernah nyobain yang Club de Nuit Intense, aku punya decannya aja. Mungkin next aku akan bahas juga mengenai yang satu itu. Jadi kalau misalnya kamu penasaran juga dengan yang Club de Nuit Intense yang untuk woman yang botolnya kayak gini, please komen juga di bawah supaya aku bisa bahas selengkapnya di video selanjutnya. Oke, sampai di sini videoku kali ini. Terima kasih banget buat kamu yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagramku di sini. Dan juga kalau kamu suka dengan video ini, please di like, subscribe, di komen, dan di share video ini ke sosial media kamu. Oke, sampai ketemu di video-videoku yang lainnya, dan bye-bye.